Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Fajrianti Nalova SHMKN. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dari program studi Diploma 4 Bahasa Inggris untuk Pariwisata jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib umum yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai insan akademik yang tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan profesional, tetapi juga memiliki sikap, etika, tanggung jawab, serta kesadaran kebangsaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk mahasiswa yang mempunyai sikap, watak, dan keadaban yang bermartabat. Kedua, membentuk penguatan jati diri bangsa melalui sikap spiritual sivitas akademika untuk menerima, menghargai, dan menghayati keberadaan nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Ketiga, membentuk karakter serta mengembangkan perilaku, wawasan, dan keterampilan mahasiswa yang menjunjung tinggi norma ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 17 kali pertemuan. Dari jumlah tersebut, 13 kali pertemuan digunakan untuk pembahasan materi, 2 pertemuan untuk pelaksanaan kuis, serta 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beberapa materi yang disampaikan dalam satu semester adalah pengantar pendidikan Pancasila, Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis, filosofis, dan kultural, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem etika, serta pendidikan anti korupsi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan sistem pembelajaran tatap muka atau luring. Media pembelajaran yang digunakan meliputi PowerPoint, Microsoft Word, media player, laptop, LCD, dan proyektor. Penggunaan media tersebut bertujuan untuk mendukung penyampaian materi agar lebih sistematis, komunikatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan student-centered learning yang dikembangkan melalui CASE method. Melalui pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada dosen, tetapi lebih menekankan keterlibatan aktif mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, berdiskusi, menganalisis kasus, serta menghubungkan materi Pancasila dengan persoalan aktual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa komponen. Penilaian meliputi ketepatan pemahaman mahasiswa terhadap materi, keaktifan dalam diskusi berbasis case method, kemampuan bekerja sama dalam tugas kelompok, ketepatan menjawab dalam ujian lisan melalui kuis, serta ketepatan pemahaman dalam ujian tulis melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi terbitan dari Ristek Dikti tahun 2016, buku pendidikan Pancasila karya Sri Budiarini dan kawan-kawan tahun 2018, dan tentunya buku ajar karya saya sendiri, Evi Fajrianti Nalova dan kawan-kawan, dengan judul Pancasila dalam konteks sejarah kontemporer dan keindonesiaan. Demikian pengantar singkat mengenai identitas diri, mata kuliah, capaian pembelajaran, materi, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan referensi yang digunakan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menyampaikan materi secara runtut dan sistematis. Pembelajaran dimulai dari penjelasan mengenai konsep Pancasila sebagai dasar negara, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi, serta hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada aspek interaction, saya akan melibatkan mahasiswa secara aktif melalui pertanyaan, diskusi singkat, dan analisis kasus. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menanggapi pertanyaan, serta menghubungkan materi dengan suatu kasus. Sedangkan pada aspek assessment, saya akan melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa.
Penilaian dilakukan melalui keaktifan mahasiswa dalam diskusi, ketepatan dalam menjelaskan konsep, serta kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya siang ini? Ya, saya harap tetap semangat ya, meskipun ini sudah jam-jamnya ngantuk, terus mata kuliahnya pendidikan Pancasila, tapi saya harap kalian semua tetap semangat mengikuti perkuliahan saya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya mau presensi dulu untuk hari ini. Kansa, Dimas, Hadir, Ibu. Nimas, Dava, Adit. Oke. Ya, jadi hari ini masuk semua ya. Oke. Jadi langsung saja, tidak berlama-lama, kita ke materi kita, yaitu terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah di minggu kemarin kita mempelajari Pancasila dalam sistem filsafat, yang mana di dalam sistem filsafat ini Pancasila merupakan satu kesatuan. Sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 ini merupakan satu kesatuan. Nah, mungkin selain itu, apakah ada yang bisa menambahkan materi kita minggu kemarin membahas tentang apa terkait dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Saya, Bu. Oke, silakan Mas. Nah, jadi Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat menjadi landasan bagi negara kita, bagaimana dia cara memandang tentang kehidupan-kehidupan, nilai moral, serta tujuan bernegara secara menyeluruh, seperti itu, Ibu. Oke, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah landasan sebagai cara berpikir menyeluruh. Oke, benar sekali. Ya, di dalam materi kita kali ini, Pancasila sebagai dasar negara, ada beberapa capaian pembelajaran yang nantinya harus kita penuhi. Yang pertama yaitu adalah mahasiswa mampu memahami akan kedudukan dan peran serta fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan apa peran dan kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Dan capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa bisa menjelaskan apa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, begitu ya. Jadi nanti kita setelah materi, seperti biasa saya akan melakukan evaluasi bagaimana pemahaman kalian semua dalam materi kita hari ini. Seperti itu. Oke, langsung saja ke materi Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum saya memasuki ke materi intinya lebih jauh, saya ingin tanya ke kalian semua. Kira-kira kalian pernah nggak mendengar ada orang yang dihukum karena melanggar sila pertama, sila kedua, atau sila ketiga? Pernah nggak? Pernah nggak? Ada orang dihukum, oh karena kamu melanggar sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Melanggar undang-undang atau melanggar sila dari Pancasila. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi kalian di sini masih bingung bagaimana mengkonkretkan peranan Pancasila untuk mengatur masyarakatnya itu seperti apa. Nah, ini akan kita pelajari pada materi kita hari ini. Jadi pertanyaannya kalau ada seperti itu, nggak ada. Karena Pancasila itu adalah sebagai dasar filosofis. Jadi dia harus diturunkan dulu ke dalam peraturan perundang-undangan. Baru kemudian peraturan tersebut mengikat ke masyarakat. Kalau dilanggar berarti kamu melanggar hukum. Nah, itu artinya hukum yang ada di Indonesia ini bersumber dari
Pancasila. Jadi Pancasila adalah landasan filosofisnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi intinya. Sebelum lebih jauh, saya menjelaskan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tentunya harus tahu dulu negara itu apa. Kenapa negara membutuhkan dasar negara? Nah, jadi di sini mengapa manusia membutuhkan negara? Karena yang pertama realitasnya, secara realitas merujuk teorinya Thomas Hobbes. Dia berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk homo homini lupus. Manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Karena apa? Karena sudah secara fitrahnya manusia itu punya ego. Manusia bisa menjadi makhluk sosial, bisa menjadi makhluk ekonomi, maupun menjadi makhluk politik. Nah, ini kalau tidak diatur di dalam suatu kerangka, dalam sebuah negara yang nantinya dalam negara ini membutuhkan peraturan perundang-undangan, itu akan mengakibatkan kekacauan. Maka disitulah individu-individu manusia membentuk suatu organisasi yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan juga pemerintah yang berdaulat, yang akhirnya unsur-unsur ini bersatu disebutlah sebuah negara. Nah, jadi di sini kedudukannya harus seimbang antara organisasi kekuasaan, pemerintahan berdaulat dalam sebuah negara. Jadi pemerintahan di suatu negara harus menjalankan penyelenggaraan suatu negara sebagaimana semestinya. Karena kekuasaan ini berasal dari rakyat. Rakyat berasal dari manusia tadi yang ingin bersama hidup agar kebutuhannya bisa sesuai tanpa terjadi gesekan-gesekan di kehidupannya. Nah, kemudian juga antara tata tertib hukum dan kepentingan bersama. Nah, sehingga di sini agar antara tiga komponen ini bisa berjalan seimbang, dibutuhkanlah yang namanya dasar negara. Nah, jadi urgensi atau pentingnya dasar negara ini untuk apa? Menjadi kompas, petunjuk arah mau dibawa kemana negara kita ini. Nah, maka dari itu ketika dirumuskannya Pancasila pada saat BPUPKI, PPKI itu nantinya dibawa kemana negara ini, mau dikonsep seperti apa. Nah, ini harus berdasarkan dasar negara tersebut. Ibaratnya kalau suatu bangunan, Pancasila itu adalah pondasinya, pondasi suatu rumah. Nah, kalau pondasinya rusak suatu rumah, maka rumahnya akan roboh. Begitupun juga dengan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Jadi ini analoginya, kenapa suatu negara membutuhkan Pancasila untuk dasar negaranya. Nah, karena di sini bisa dibandingkan jika suatu jalan yang mulus itu ibaratnya jalan aspal mulus, itu suatu kendaraan itu akan lebih mudah mencapai tujuannya. Karena dia sudah jelas punya tujuan yang ingin dicapai, punya aturan-aturan mainnya, misalkan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu aturannya seperti ini. Begitu pula dengan masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara Indonesia tahu apa saja hak dan kewajibannya. Nah, sehingga dia lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah contoh jalan yang rusak atau tanpa dasar negara, itu ibaratnya jalan bebatuan. Nah, kendaraan mungkin bisa melaju perlahan, namun dalam waktu singkat akan mengalami kerusakan. Jadi karena jalannya rusak, jalannya lubang-lubang, akhirnya mencapai ketujuannya itu susah. Misalkan kalau dalam konteks bernegara apa? Misalkan ada kasus korupsi, kemudian ada kasus diskriminasi, sehingga negara kita dalam mencapai tujuannya itu susah.
Nah, itu jika Pancasila sebagai dasar negara tidak diterapkan dengan baik, begitu. Nah, mungkin di sini akan saya berikan penjelasan lagi biar lebih memantapkan kalian dalam memahami peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ini yang sudah pernah ikut kelas saya pendidikan kewarganegaraan ini pasti sudah hafal tentang analogi bus ini. Oke, jadi ini adalah gambar apa? Bus ya, gambar bus, bis. Nah, bayangkan ibaratnya bis ini adalah suatu negara, sebuah negara. Negara Indonesia dibangun mempunyai tujuan. Tujuannya ada pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar. Begitupun juga dengan bis. Bis ini punya tujuan, misalkan mau mengantarkan Kansa ke Bulu Lawang. Nah, berarti bis ini adalah negaranya, Kansa ini adalah penumpangnya, berarti warga negaranya. Tujuannya ini adalah Bulu Lawang. Nah, agar bis ini bisa mencapai tujuannya dengan selamat mengantarkan Kansa, kira-kira sopirnya butuh apa? Butuh? Angkat tangan? Ya, silakan. Yang mulus, terus mungkin bahan bakar juga, dan mungkin cara mengendarainya. Cara mengendarai. Nah, berarti harus ada pengetahuan, pedoman untuk mengendarai bis ini agar supir ini ibaratnya adalah pemimpin negara tadi, bisa mengantarkan warga negaranya mencapai tujuannya dengan baik. Maka harus ada pedoman. Nah, pedoman atau tata cara mengendarai inilah yang disebut dengan konstitusi atau dasar Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada aturannya dalam menyelenggarakan suatu negara agar apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang didapatkan oleh warga negara ini sesuai dengan yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Gitu ya. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Nah, kita langsung ke kedudukan konstitusional dalam tata hukum Indonesia. Nah, jadi membicarakan Pancasila sebagai dasar negara, kita harus mengetahui juga hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita cermati di dalam piramida ini adalah piramida hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan yang paling bawah, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi. Misalkan apa? Perda provinsi. Tahu perda? Peraturan daerah atau juga perda kota kabupaten. Nah, kemudian ada juga undang-undang, ada juga TAP MPR. Nah, ini sifatnya berjenjang. Artinya peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dan di sini kedudukan Pancasila adalah sebagai sumbernya. Jadi semua peraturan perundang-undangan ini harus bersumber dari Pancasila. Ibaratnya Pancasila ini adalah ruh atau jiwanya. Tapi Pancasila bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Karena kedudukan dia lebih tinggi. Malah sebagai sumber daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, contohnya misalkan di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana cara Pancasila mengatur masyarakatnya dengan sila-sila yang ada pada Pancasila? Maka harus dikonkretkan dulu di dalam Undang-Undang Dasar. Pada pasal 29, di situ diatur tentang kebebasan
memeluk agama. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, kalau paham, kita biar kalian nggak ngantuk, kita diskusi aja dulu. Saya akan membuatkan sebuah contoh kasus. Nanti kalian bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok sini, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya? Sudah, oke. Jadi di sini studi kasus kita kali ini yaitu terkait dengan dilema budaya antara keaslian dan keuntungan. Jadi di sini terdapat konflik. Apakah suatu daerah ini mempertahankan keotentikan dari budayanya ataukah memilih adanya campur tangan pihak asing, pihak swasta, pihak ketiga untuk mengelola budaya tersebut. Artinya ketika suatu daerah ini mau membuat suatu budaya baru yang mana budaya aslinya ini nanti dihilangkan, itu akan lebih bisa meningkatkan daerahnya karena mau menerima investasi dari pihak ketiga tadi. Nah, tetapi kalau ingin lebih mempertahankan budaya daerahnya karena ada sisi religiusitas misalkan, atau karena ingin mempertahankan akar-akar budayanya, ini berarti tidak memilih atau menolak investasi tersebut. Nah, tugas kalian di sini antara kelompok 1, 2, dan 3 harus mengambil keputusan. Kalian mau menerima investasi dengan dampaknya itu nanti apa, itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian, atau kalian mau menolak adanya investasi tersebut, lebih mempertahankan budaya-budaya keaslian daerahnya. Ataukah juga ada cara lain, misalkan memberi solusi. Nah, ini terserah kalian. Jadi kalian diskusikan di situ, kalian cari kira-kira dampaknya apa jika saya menerima investasi, ataupun dampaknya apa jika kelompok kalian menolak investasi tersebut. Nah, tentunya harus dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, silakan didiskusikan, waktunya 15 menit. Oke, bagaimana? Sudah selesai berdiskusinya? Ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kira-kira apa pendapat dari kelompok 1 jika ada kasus seperti ini? Mau menerima investasi ataukah menolak investasi tersebut karena dirasa akan mengancam tradisi dari suatu daerah itu? Silakan kelompok 1 yang mau berpendapat. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Oke, silakan Dimas. Hasil dari diskusi kelompok kami tadi memilih untuk opsi A, yaitu terima investasi, karena realistis saja, Bu. Sekarang perut yang lapar nggak bisa kenyang dengan hanya melihat tarian sakral, dan juga nilai dari sila kedua itu menyuruh kita untuk lebih mementingkan manusia dan mensejahterakan nyawa dulu daripada mementingkan tarian yang udah sakral yang tidak relevan dengan nilai-nilai sekarang. Oke, jadi lebih memilih menerima investasi. Ada pendapat lainnya? Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan Kansa. Untuk menambahkan opsi A tadi, karena kita adalah mahasiswa prodi bahasa Inggris untuk industri pariwisata, sehingga tugas kita adalah beradaptasi dengan budaya ataupun pasar asing. Selain itu, adaptasi dan modifikasi budaya biasa dilakukan dalam dunia internasional, terutama hospitality internasional, untuk memenuhi kepuasan wisatawan asing, begitu, Bu. Oke, jadi dilihat dari sisi positifnya itu bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayah tersebut, begitu ya. Jadi menerima investasi tersebut. Oke, dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2, bagaimana pendapat kalian terhadap kasus di depan ini? Baik, Bu, izin mewakilkan dari kelompok 2. Oke, silakan Mas. Hasil dari diskusi kami semua, kita mutlak untuk memilih opsi B, Ibu, untuk menolak investor. Karena ini sesuai dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia dibangun di atas kebanggaan identitas budaya asli. Jika keaslian ritual tersebut dihancurkan demi uang, itu
akan menghilangkan akar sejarah dan harga diri kita sebagai bangsa Indonesia, Ibu. Oke, Seperti jadi itu. lebih memilih untuk menolak karena Menolak, mempertahankan tradisi yang ada, karena biasanya Betul. tradisi ini erat kaitannya dengan nilai-nilai religiusitas masyarakat setempat. Oke, kelompok 3, siapa yang mau menanggapi? Saya Bu. Oke, silakan Nobel. Jadi saya rasa kita terjebak dalam opsi A dan opsi B. Jika kita memilih salah satu dari pilihan ini, kita mengorbankan salah satu dari sila Pancasila, Bu. Jadi sesuai sila keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu, Bu, itu untuk langkah pertamanya kita menolak draft kontrak sepihak dari investor. Lalu kita memanggil pihak adat dan pihak investor untuk renegosiasi regulasi pariwisata daerah, Bu. Oke. Artinya di sini kelompok 3 memberikan solusi, bisa menerima asalkan tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, begitu? Iya, Bu. Oke, bagus sekali pendapat-pendapatnya. Kasih aplaus untuk kita semua. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tepat sekali. Jadi Pancasila di sini sebagai ideologi yang bersifat terbuka, dia tidak menutup diri, akan selalu melek dengan perkembangan globalisasi, teknologi yang ada. Tetapi harus tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Jangan justru dikorbankan, misalkan lebih memilih investasi, kemudian keotentikan, kesakralan dari budaya ini akhirnya luntur. Nah, kalau luntur, bagaimana dengan identitas nasional kita selanjutnya nanti? Nah, maka dari itu dicarilah solusinya dengan membuat draft perjanjian yang seimbang. Seimbang dalam artian menguntungkan dari pihak daerah juga bagi pihak investornya. Misalkan lagi dengan cara apa? Dengan cara membuat kebijakan. Nah, artinya di sini peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Pancasila bisa menjadi sumber dalam membuat suatu kebijakan, entah itu dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan sebagainya. Oke, jadi silakan kalian bisa menyekan barcode yang ada di depan ini. Nanti di situ akan saya sediakan beberapa soal dan kalian langsung menjawabnya. Silakan dikerjakan. 1, 2, 3. Ya, sebelum kita tutup materi kita hari ini, saya ingin mendengarkan dari kalian untuk memberikan kesimpulan atau tanggapan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan Mbak. Untuk kesimpulan pada kuliah hari ini, itu Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila menjadi sebagai ideologi terbuka yang tidak menutup perkembangan teknologi pada saat ini. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kebijakan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan agar dapat menjalankan kehidupan yang tertib dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oke, ya baik sekali. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita hari ini. Semua sudah bisa mengerjakan evaluasi hari ini dengan maksimal dan dengan nilai yang cukup bagus. Saya harap apa yang kita pelajari hari ini memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.